menyala sebuah perapian yang cukup lumayan agak besar. Bahkan pada saat itu tidak hanya saya yang melihatnya, api yang terbang. Rewa saya pada saat itu. Aya ukurannya sekitar sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kembali lagi bersama Urat Channel dalam segmen masih membahas kisah-kisah horor. Lalu kejadian berikutnya yang saya alami masih di Gunung Guntur. Itu ketika saya melakukan pendakian lagi dan perjalanan malam. Waktu itu kebetulan kita ngadain pendakian malam itu banyak, ada sekitar 9 orang pada saat itu. Kita melakukan pendakian malam hari. Kita seperti biasa, kita start itu jam 9-an lah, jam 9-an dengan jumlah orang 9 orang pada saat itu, termasuk saya. Kita berjalan itu sampai beberapa jam kita berjalan, kita belum nyampe dikarenakan belum nyampe waktunya kita nyampe pada saat itu, karena akumulasi waktu kita kira-kira naik itu sekitar 5 jaman, cuman ini baru sekitar 2-3 jam lah, 3 jam itu jelas belum nyampe. Tapi dikarenakan beberapa dari teman kita yang pada saat itu ikut, ada orang yang baru naik, jadi di perjalanan dia selalu berbicara, ini kapan nyampenya pada saat itu. Karena kan katanya kalau misalnya naik gunung itu nggak boleh nanya terus kenapa ini nggak nyampe atau kapan ini nyampe, apalagi kalau situasi perjalanannya malam katanya. Dikarenakan ada teman kita yang baru pertama kali ke gunung, dia terus berbicara seperti itu dan bertanya seperti itu. Kita pun sering menjawab dengan jawaban yang bentar lagi nyampe. Nah, setelah itu dia pun kita melanjutkan perjalanan terus tuh, sampai di satu momen pada saat itu kita pun udah lelah pada saat itu. Kebetulan saya pun pada saat itu berada di barisan paling belakang, karena teman saya yang lain yang jadi leadernya itu di depan. Nah, pada saat itu saya pun sedikit merasa aneh itu karena ketika dari awal tadi perjalanan, ketika kita sudah menempuh jarak waktu akumulasi waktu sekitar 3 jam, semenjak teman saya itu terus menanyakan kapan kita nyampe, lewat dari 3 jam tersebut itu terasa agak sedikit lama. Bahkan pada saat itu hal yang paling aneh yang saya lihat, arah kita mendaki itu seperti tidak di jalur pendakian yang biasanya pada saat itu. Tidak seperti di arah pendakian yang seperti biasa yang pernah saya dulu lewati pada saat itu. Dan akhirnya ketika saya menyadari keanehan tersebut,
Saya pun berinisiatif, udah berhenti dulu, kita istirahat dulu sebentar. Kita istirahat dulu sebentar, kita duduk. Saya bilang kita bentar lagi nyampe, santai aja, sok istirahat dulu aja gitu, santai, bentar lagi juga nyampe kok. Saya pun langsung bergegas menemui teman saya yang pada saat itu bertugas di paling depan. Saya bilang kepada dia, sepertinya kita tidak berada di jalur biasa. Udah, kita gantian. Kamu di belakang, saya di depan pada saat itu. Dan akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Selang beberapa waktu, akhirnya kita nyampe. Dan emang tidak, pas nyampe nya kita pun tidak sesuai dengan prediksi akumulatif waktu yang kita rencanakan. Justru ini agak lebih gitu. Dan kita pun nyampe biasa diriin tenda. Nah, hal berikutnya yang justru membuat aneh itu ketika kita beres masak, terus kita mau makan. Pada saat itu kita mau makan, bahkan saya yang sendiri yang memanggil teman-teman saya yang sedang nongkrong gitu, melihat pemandangan malam. Saya bilang, makanan udah jadi, yuk kita makan dulu. Dan makanan pun kita sudah sudah amparkan atau sudah siapkan, karena waktu itu kita makan di atas kertas nasi gitu. Kita bawa kertas nasi dan makanan itu sudah dibereskan di kertas nasi, dan kita pun seperti biasa kita membentuk sebuah lingkaran pada saat itu. Dan pada saat itu sebelum makan, karena saya yang memanggil teman-teman saya pun mengecek semua kehadiran teman saya dan ada semua. Nah, tiba-tiba ketika kita mau mulai makan, ada satu teman saya yang bilang pada saat itu, pada saat itu dia itu berbicara pakai bahasa Sunda. Dia bilang bahwa ini teh udah semua. Ayo tuh kita makan gitu. Tapi bentar dulu, itu siapa yang berdiri? Itu. Pada saat itu dia berbicara seperti itu. Saya merespon dia langsung. Udah, kata saya teh. Ini semua, kita semua udah ngumpul, yuk kita makan. Tapi justru dia malah menunjuk ke satu arah. Pada saat itu dia menunjuk ke satu arah dan masih bilang, itu siapa satu lagi yang masih berdiri? Dan saya pun merespon lagi, ini kita udah ngumpul di sini, lihat aja nih. Kita udah ngumpul semua, kita udah siap makan. Tapi teman saya yang satu lagi itu tetap kekeh dia itu. Dia bilang, hari itu saha menang tung hiji deui. Dan ketika sudah 3 kali dia bilang seperti itu, saya baru ngeh. Karena teman saya yang itu, dia itu salah satu, ya teman saya itu yang salah satu yang bisa dibilang mempunyai kemampuan lebih, yaitu indigo. Dan ketika saya ingat seperti itu, dan saya sudah merasa bahwa yang dia lihat itu bukan manusia. Yang dia lihat itu bukan manusia, mah. Dan akhirnya daripada nanti obrolan dia terdengar oleh teman-teman saya yang lain, saya pun langsung menenangkan dia. Udah, apa yang kamu lihat itu biarin aja. Yang penting kita ini udah semuanya komplit dan siap makan. Udah, gak usah dihirauin. Dan ternyata yang dia lihat itu ketika kita makan, ada satu sosok berbentuk manusia yang berdiri di belakang teman saya. Yang dikira teman saya yang indigo tersebut adalah teman saya. Gitu. Padahal dia melihat sebuah sosok yang bukan manusia pada saat itu. Nah,
Dan akhirnya dia pun makan, kita pun makan semua. Ketika selesai makan, kita pun berangsur untuk masuk ke tenda masing-masing pada saat itu. Dan seperti biasa, saya berada di dekat perapian sambil ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok pada saat itu. Dan teman saya yang indigo itu kebetulan belum tidur pada saat itu. Dan tiba-tiba dia pun menghampiri dan bilang, "Mang, ya bedog." Bedog saha nu minta bedog tadi cenah ngomong ke orang, cing eta bedog kediekeun atau tolong ambilin ini bedog. Dan saya pun merasa bahwa saya tidak menyuruh dia untuk menyerahkan golok pada saya. Tapi dia bilang, jelas-jelas saya bilang nyuruh ke dia itu untuk minta tolong ambilin golok pada saat itu. Dan karena situasi kondisi dia yang seperti itu, saya sudah menyadari bahwa saya juga ingin menenangkan dia bahwa ya udahlah, tadi poho. Saya ambil goloknya dan simpan seperti itu. Dan setelah itu pun belum selesai pada saat itu. Dan ketika kita menikmati hangatnya dari perapian, dia pun melihat lagi sosok hitam tersebut. Melihat sosok hitam tersebut, dan pada saat itu dia baru ngeh bahwa itu bukan manusia ataupun bukan salah satu orang di antara kita semua. Karena apa? Karena pada saat itu yang lain sudah masuk tenda, dan yang di luar itu cuma beberapa orang. Dia pun tahu, termasuk dia yang masih di luar. Dan ketika dia masih di luar, dia melihat sosok tersebut. Dan pada saat itu dia pun sadar bahwa yang dia lihat itu bukanlah manusia, melainkan sebuah sosok makhluk astral atau makhluk gaib, penunggu atau penghuni tempat tersebut. Dan akhirnya pada saat itu dia pun memutuskan, saya tidur duluan. Dan ketika saya mendengar dia mengucapkan saya mau tidur duluan atau dia mau tidur duluan, saya pun merasa sedikit lega karena dia tidak akan melihat apa-apa lagi yang aneh-aneh lagi seperti itu. Dan pada saat itu ketika dia masuk ke tenda, disusul dengan saya pun ikut masuk ke tenda, karena pada saat itu situasi dan kondisi malam pun sudah mulai larut pada saat itu. Nah, kisah berikutnya itu ketika saya melakukan pendakian lagi 5 orang pada saat itu. 5 orang. Biasanya saya mengalami hal yang aneh atau kejadian mistis itu saat melakukan pendakian. Ini justru saya mengalami hal yang aneh itu ketika kita turun. Pada saat itu kita turun sekitar dari puncak. Turun dari puncak itu kira-kira jam 10 pagi. Jam 10 pagi karena kita membawa teman yang baru pada saat itu. Jadi kita turun itu nggak seperti biasanya dengan akumulatif waktu yang sedikit berbeda, sedikit lama pada saat itu. Kita turun pelan-pelan dari mulai jam 10 pagi. Karena perlahan dan kita pun sering istirahat dikarenakan ada teman kita yang dia itu sedikit bilang capek istirahat, ya kita istirahat. Dan
ketika kita istirahat pun agak cukup sedikit lama. Nah, waktu itu kita turun dan kita pun nggak merasa bahwa kita nyampe dari atas nyampe pos 1 tuh memakan waktu yang cukup lama. Kita nyampe ke pos dari atas, dari puncak nyampe ke pos 1 itu jam setengah 6 sore pada waktu. Pada waktu itu jam setengah 6 sore, dan itu cukup sangat lama sekali. Biasanya tidak seperti itu. Tapi tidak jadi persoalan ketika kita berada di sebuah lokasi tambang pasir. Itu sudah kira-kira waktu itu udah jam 8-an, hampir jam 9 malam pada saat itu. Nah, sambil kita berjalan pelan-pelan berlima, memakai senter headlamp dan adapun senter manual. Nah, kebetulan teman saya itu bawa senter manual pada saat itu. Kita berjalan, dan ketika kita berjalan berbaris gitu kan, ataupun random acak tapi berjejer gitu, kita berjalan berjejer karena jalannya cukup lebar. Pada saat itu saya melihat ada sebuah gubuk ataupun saung, tempat warung siga nama, warung yang kalau misalnya ada, kalau galiannya beroperasi mungkin itu ada sebuah warung, tapi warung tersebut itu hanya sebuah saung, tidak seperti apa ya, cuma saung gitu yang ada tempat tidurnya, saung di pagar, lainnya terbuka gitu, terbuka, dan tidak ada ruangan kalau nggak salah itu, enggak, cuman seperti tempat berteduh gitu aja, cuman ada meja gitu, tapi mejanya pun tidak rapat, jadi meja biasa seperti meja sekolah lah mang lah, seperti meja sekolah, jadi kap lowong handap nanti. Pada saat itu kita berjalan, karena samping-sampingnya itu ada, di samping bawahnya itu dihalangi oleh potongan bambu tapi carang gitu. Nah, waktu itu teman saya itu waktu sejajar dengan saung tersebut, teman saya mengarahkan senternya itu ke saung tersebut. Pada saat itu ketika teman saya mengarahkan senternya ke arah saung tersebut, saya pun sempat melihat jadi cahaya senter ke saung tersebut, dan saya dapat memastikan bahwa emang tidak ada apa-apa, cuma hanya sekedar saung, tidak ada apa-apa pada saat itu. Dan saya pun bilang, kade cikurang, ulah asal nyenter gitu. Karena pada saat itu ketika, mengapa saya bilang seperti itu, karena saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya sedikit merasakan sesuatu yang aneh, dan tiba-tiba saya pun berucap seperti itu, kade ulang ngarahkan senter ke mana wae, udah. Dan akhirnya teman saya pun langsung mengarahkan senter kembali ke jalan. Kita pun melanjutkan perjalanan lagi, dan tiba-tiba ketika itu saya pun merasakan sesuatu yang lebih terasa lagi bedanya, lebih terasa asa beda kieu cik urang teh, semenjak teman saya sudah mengarahkan senternya tersebut ke arah saung tersebut. Saya merasakan perasaan yang gelisah pada saat itu, asa beda ya gitu kan. Dan setelah kita melanjutkan perjalanan sampai kira-kira kita melakukan jalan kaki dari tempat saung tersebut tuh kira-kira sekitar 20 langkah atau 15 langkah. 15 langkah normal. Saya pun berinisiatif untuk menoleh ke belakang pada saat itu, ke arah saung tersebut. Ketika saya memutuskan untuk menengok ke arah saung tersebut, saya langsung terkejut, Mam.
karena saya melihat sebuah perapian tepat di depan saung tersebut yang kami lewati. Saya nggak habis pikir. Padahal ketika kita lewat, itu jelas-jelas di saung tidak ada orang. Di depan saung pun tidak ada jejak-jejak atau bekas perapian ataupun perapian. Tapi ketika kita melewati saung tersebut dengan jarak langkah sekitar 15 langkah normal dan menoleh lagi ke belakang, saya melihat di depan saung tersebut menyala sebuah perapian yang cukup lumayan agak besar. Bahkan pada saat itu tidak hanya saya yang melihatnya. Kita pun ketika saya menoleh ke belakang dan teman-teman saya pun ikut menoleh ke belakang, kita pun semua heran. Kenapa bisa ada perapian di depan saung tersebut? Dan pada saat itu kita pun langsung membalikan muka kita kembali ke arah jalan ke depan. Dan pada saat itu kita tahu, kita semua sadar bahwa itu tak mungkin. Dengan perapian yang cukup besar, dengan rentang waktu yang sebentar, tiba-tiba bisa ada perapian seperti itu tidak mungkin. Walaupun bisa mungkin itu dikasih bensin dan sebagainya untuk menyalakannya, tapi dirasa itu tidak mungkin dikarenakan tidak terdengar suara orang menumpukan kayu, melemparkan kayu ataupun menyalakan kayu dengan bensin. Biasanya kan kalau nyalain kayu dengan bensin itu kayak suara bep gitu atau ngebeleduk seetik gitu. Tapi ini tidak ada. Bahkan suara kayu kering yang terbakar pun tidak terdengar sama sekali. Kita semua sadar bahwa itu hal yang aneh dan pada akhirnya kita memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan pada saat itu. Itu aneh banget pokoknya, Mang. Aneh banget pokoknya. Ku sayanges di pikiran bulak-balik oge teu kaharti moal mungkin eta ngahurungkeun perapian nu cukup lumayan besar seperti kitu bisa satereh gitu. Walaupun keadaan si kayunya itu, rantingnya itu kering, tidak mungkin secepat itu. Menurut saya itu aneh. Dan ketika saya melihat perapian tersebut itu tidak ada orang, Mang. Cuma perapian saja yang menyala di depan saung tersebut. Tidak terlihat ada orang yang sedang siduru. Tidak ada terlihat orang yang sedang berada di sekitar perapian itu. Tidak ada. Itulah yang menjadi misteri bagi kita pada saat itu. Dan kita pada saat itu pun langsung tersadar bahwa itu adalah sebuah kejadian mistis. Pengalaman misterius yang selanjutnya yaitu ketika kita melakukan pendakian lagi ke Gunung Guntur, masih tetap di Gunung Guntur. Nah, pada saat itu kita melakukan rombongan kita itu berangkat sore. Pada saat itu sore dengan jumlah orang kurang lebih sekitar 5 orang kalau nggak salah, 5 orang. Nah, kita berangkat 5 orang, kita berangkat sore pada saat itu. Dan kita pun kemalaman pada saat itu di perjalanan karena kita pun membawa teman yang baru naik ke sana pada saat itu. Nah, teman kita yang baru naik ke sana itu di awal pendakian pun dia terlihat sudah kecapean pada saat itu.
sudah sangat kecapean dan kita memaklumi, mungkin karena itu pengalaman pertama bagi dia. Dan pada akhirnya kita mengambil inisiatif untuk membagikan beban atau barang bawaan dia sama kita. Dan pada akhirnya sampai dia pun tidak membawa apa-apa pada saat itu, hanya membawa dirinya sendiri. Nah, kita berjalan karena saya yang berada jadi tim penyapu pada saat itu, ya jelas saya berada mendampingi teman saya yang baru naik tersebut pada saat itu. Dan teman-teman saya yang lain berada di depan. Saya pun mendampingi dia sampai ke pertengahan jalan pada saat itu, pertengahan punggungan. Nah, ketika itu waktu kurang lebih sudah menunjukkan kisaran jam 12 malam pada saat itu. Karena posisi berjalan teman saya itu berserta saya, karena saya berada di belakang dia, itu pelan sekali, dan kita sangat sering berhenti. Kita sering berhenti dikarenakan dia mang kela kuat, oh sok cek saya teren lah, lanjutkan lagi. Selang beberapa waktu lagi dia bilang lagi, mang istirahat lah sok cek saya. Dan pada akhirnya tadi sangka sudah jam 12 malam pun kita belum sampai dan masih di setengah perjalanan pada saat itu. Dan teman-teman yang lain, teman-teman saya yang lain sudah berangkat ke atas duluan. Nah, pada saat itu karena jalannya udah masuk punggungan jadi miring, saya pun beralih, juga gelap. Saya pun beralih ke depan dia berada di belakang saya tepat. Sambil sekali saya pun menoleh kepada teman saya, dan saya pun sering ngajak ngobrol karena untuk memastikan bahwa dia itu masih sanggup ataupun masih kuat untuk melewati perjalanan. Nah, kita pun berjalan dan satu titik dia pun bilang, mang kela eureunlah, ini sudah di ujung batas, kata dia. Pada saat itu dia bilang seperti itu, dan saya pun merespon, oh ya udah sok istirahat lah. Dan tiba-tiba pada saat itu ketika saya mendengar dia berbicara seperti itu, respon saya itu cuma heureuy ieu mah gitu. Tidak, dia cuma bercanda. Dan tiba-tiba pingsannya dia itu tidak ke samping, jatuh dia itu tidak ke samping, tapi ke depan tengkurap. Jadi saya tenang. Setelah itu saya pun cuma duduk di depan ataupun di dekat dia sambil menunggu dia siuman. Saya sambil ngerokok dan sesekali juga saya ngambil handphone melihat sinyal. Ketika ada sinyal, saya pun mengetik atau mengirim pesan kepada teman saya yang di atas, bilang bahwa teman ini inisialnya si Anu itu pingsan, kalau bisa tolong seorang turun dulu gitu, bawa jaket. Karena pada saat itu teman saya itu yang pingsan itu dia tidak memakai jaket karena merasa bahwa gerah banget dan sebagainya. Pada saat itu ketika disuruh pakai jaket pun dia tidak mau. Nah seperti itu saya bilang, tolong bawain jaket, turun sama cemilan, karena teman yang satu ini pingsan pada saat itu. Nah saya mengirim pesan seperti itu kepada teman saya, dan saya pun sambil menunggu dia siuman, saya sambil merokok pada saat itu di tengah-tengah punggungan yang tidak ada pepohonan. Lamun cek ieu mah hanya ilalang gitu mang. Jadi kaluhur mah lenglang we gitu, nu ngahalangan gitu kan. Kebetulan
alhamdulillah teh waktu cerah pada saat itu, malam teh cerah, bintang gitu ayalah seberapa hiji gitu, tapi waktu cerah. Nah pada saat itu ketika saya sedang merokok nunggu, tiba-tiba nggak kerasa dari dia awal pingsan itu sekitaran jam 12, karena saya sempat melihat handphone untuk berinisiatif untuk mengabari teman saya yang sudah di atas. Dan ketika saya sudah merokok, saya merasa bahwa ini rokok saya udah habis berbatang-batang, tapi dia belum juga sadar. Dan saya pun berinisiatif untuk melihat handphone kembali, dan ternyata waktu sudah menunjukkan jam 1, Mang. Jadi dia itu sudah pingsan sekitar kurang lebih 1 jam. Dan pada saat itu datanglah teman saya yang dari atas. Karena apa? Karena saya mendengar suara langkah teman saya di atas sambil memanggil nama saya. Dan saya pun sesekali menyaut. Tapi suara teman saya tersebut masih terdengar jauh pada saat itu. Nah, udah itu saya pun berpikir bahwa apakah bangunin aja gitu. Karena ini udah dia itu pingsan udah hampir 1 jam, udah lama. Ketika saya memikirkan hal itu sambil melihat ke arah atas, sambil berpikir, pada saat itu saya terkejut. Karena ketika saya melihat ke atas sambil memikirkan hal tersebut, sambil di depan saya itu ada teman saya yang pingsan, saya melihat sebuah api yang terbang. Ruas saya pada saat itu. Aya ukurannya sekitar sakieu, Mang. Itu saya melihat api terbang dengan ukuran kurang lebih segini teh, jauh. Jika lamun deket gede. Dan pada saat itu saya melihat naon itu teh, warna merah menyala. Naon, kok ngapung gitu. Bintang bukan. Tapi tiba-tiba saya ingat bahwa itu merupakan sebuah api yang terbang. Dan saya juga pernah mendengar cerita bahwa sosok misterius yang berbentuk api terbang itu sering disebut Banaspati, Mang. Dan ketika saya teringat seperti itu, langsung dada saya berdebar, Mang. Deg 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 deg. Pada saat itu ruas, Mang. Pada saat itu ruas, dan saya tetap memandang si api tersebut terbang masuk ke dalam hutan pada saat itu. Dan ketika melihat api itu sudah masuk ke dalam hutan dan hilang, saya pun langsung membangunkan teman saya. Yo, bangun. Karena saya pun panik, kaget. Karena melihat sosok api terbang tersebut. Saya pun membangunkan dia, teman saya pun akhirnya bangun, dan teman saya yang nyusul ke bawah juga udah datang. Ketika itu teman saya bangunkan, suruh ngemil dulu, suruh pakai jaket, dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke atas, Bang. Nah, itulah pengalaman pertama kali saya melihat sosok Banaspati secara langsung. Dan teman-teman saya yang lain pun tidak melihatnya. Itu hanya saya yang melihatnya pada saat itu. Jelas, Bang. Jelas sekali. Kata orang sih, sosok api yang terbang itu disebut Banaspati. Tapi saya nggak tahu. Saya cuma dengar aja. Tapi kalau misalnya ditanya ada atau tidak, nyata atau tidak, saya pernah melihatnya, Bang. Nah, itulah momen saya melihat sosok Banaspati yang terbang itu, Bang. Itu langsung ketika saya sadar itu deg-degannya, wah pokoknya deg-degan gitu. Dan saya pun tidak menceritakan kejadian itu kepada teman-teman saya ketika masih di gunung gitu. Dan saya baru menceritakannya
ketika kita sudah pulang pada saat itu. Dan mereka pun, teman-teman saya pun kaget. Wah, yang benar loh. Si kurang teh bener ieu mah asli, pokoknya menempok pisan orang teh. Sisina teh ngapung set langsung asup ka eta ka leuweung lep. Dengit. Utak orang langsung ngahudangkeun teman saya teh tak kitu diceritakeun. Seperti itu, Mang. Dan itu saya alami sendiri juga, Mang. Nah, Mang, itulah sebagian kisah horor dan kisah misterius yang saya alami ketika saya melakukan pendakian ke Gunung Guntur. Hal yang saya rasakan bisa sedikit saya simpulkan bahwa emang Gunung Guntur Garut itu cukup angker, Mang. Jadi bagi kalian yang mau ada agenda mendaki Gunung Guntur di Garut, itu harus hati-hati, jangan sampai hilang fokus dan selalu berpikir positif dengan apa yang kalian temukan. Itu seperti itu. Sekian dulu video kali ini, Mang. Jangan lupa untuk dukung channel saya terus dengan cara mengklik tombol subscribe, lalu like and share video saya, dan nantikan video-video kisah horor saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.